Baik, terima kasih Bang Kaban. Ini sekarang kita giliran kita lihat dari sisi ini ya, hukum adatnya ya. Ini karena kita akan minta Pak ST Laksanto untuk melanjutkan ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih para senior yang saya hormati, para pembicara narasumber yang saya hormati. Saya berkenalan dengan Mas Hersubeno ini sebetulnya sudah beberapa, bukan kenal suaranya Bapak Ibu. Mengkritisi dari Radio Trijaya waktu itu. Ternyata sampai sekarang masih bisa mengkritisi. Terima kasih Bapak Ibu, ternyata kami juga masih menyuarakan aspirasi masyarakat. Saya kira saya berjuang sendiri, sepi gitu ya. Kalau tadi Mas Faisal Basri, sepi ini ternyata banyak temannya. Baik, saya akan memulai terlalu banyak kasus yang diberikan kepada Asosiasi Pengajar Hukum Adat. Masalah tanah ulayat. Banyak dan besar sekali dan skopnya nasional, tetapi sepi, tapi pemberitaan. Saya tadi bisik-bisik sama Mas Faisal Basri, koran yang paling besar saja sekarang sudah menjadi pemerintah juga. Jadi sudah tidak ada lagi yang memberitakan yang seru-seru gitu, kelihatannya semua smooth gitu ya. Jadi ya, mendengar tadi beban demografi tadi, ngeri juga saya membicarakan itu. Waduh, ini anak cucu saya keluar cacat ini sudah ini. Ini merupakan bagian tanggung jawab kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membuka kepean sedikit ini. Karena ini kebetulan saya tidak hanya dosen, tapi saya pernah jadi dekan dan sekarang saya masih lawyer Pak Jenderal. Saya terima kasih para mahasiswa yang masih membawa nurani. Dulu saya dekan dan saya yang memerintahkan mahasiswa Ushahid untuk demo. Sekarang demo. Kalau tidak demo, awas. SKS-nya saya yang tanggung jawab sebagai dekan. Nah sekarang Bapak Ibu para mahasiswa terima kasih sudah ikut mendengarkan hati nurani yang ada di sini. Pertama-tama saya tanganin sendiri Mas. Perkara-perkara besar ini dan sepi dalam pemberitaan. Yang pertama, kriminalisasi masyarakat di Sumbar. Ini di Lubuk Pakam. Itu saya kebetulan memberikan apa? Lubuk Pakam Sumatera Utara atau Sumatera? Di Sumatera. Iya. Sumatera Utara. Di Sumatera, iya. Sumatera Utara kalau Lubuk Pakam ya. Beberapa kasus yang diputus oleh pengadilan negeri yaitu bahwa para masyarakat adat yang mengambil kayu bakarnya yang seperti biasanya tetapi dikriminalisasi sehingga dihukum, sehingga masyarakat adat ini minta bantuan kita dan minta bantuan kepada LBH untuk memberikan anotasi hukum. Tapi ya seperti biasa karena kekuasaan dan kewenangan mereka tetap dihukum. Kemudian yang berikutnya adalah di Maravenven, masyarakat adat di Maravenven, tanah ulayat di Maluku yang diambil alih oleh TNI AU tanpa proses ganti rugi. Dan mereka diusir begitu saja. Kemudian yang ketiga, masyarakat adat Besipae di Timur Tengah, Selatan, di Nusa Tenggara Timur, yang tergusur dari hutan adatnya. Ya saat ini masih terpaksa tinggal di bawah pohon. Kemudian yang berikutnya di wilayah barat, yakni pembalakan liar tanah ulayat masyarakat adat di Desa Aek Godang, Kecamatan Onan, Ganjang, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Kasus ini sudah semakin besar tetapi dikerdilkan dan tidak ada masalah. Kemudian tanah ulayat, ya ini yang betul-betul menyedihkan adalah menimpa masyarakat adat Togutil di Maluku Utara. Karena beberapa perusahaan tambang yang saat ini sedang berkembang bagus, beberapa periset memasuki tanah ulayat kemudian dibunuh oleh masyarakat adat karena merasa bahwa itu adalah tanah ulayat. Nah,
inilah beberapa hal yang kasus-kasus yang kami tangani saat ini dan sedang berlangsung dan sepi dari pemberitaan. Dan ini merupakan sesuatu yang hal yang sangat menyedihkan di bumi Nusantara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang menjadi permasalahan ini adalah karena ada beberapa PR dari pemerintah, yaitu rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang sampai saat ini belum disahkan. Padahal sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar bahwa masyarakat hukum adat perlu ada suatu pengakuan. Nah, adanya ya di rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat itu. Beberapa waktu yang lalu kami sebagai ketua masyarakat APHA meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah beserta DPR, ya dengan entengnya saja Menko Polhukam mengatakan bahwa RUU itu sedang tersesat di parlemen. Tersesat di parlemen hampir 17 tahun. Nah, pada kesempatan ini saya terima kasih sekali untuk kiranya pemerintah untuk bersegera untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Karena apa? Salah satu tugas dari masyarakat hukum adat adalah tadi yang Pak Kakban, bahwa tidak bisa pemerintah itu menjaga hutan lindung sendiri, itu tidak bisa. Salah satu tugasnya dibagi atau di-share kepada masyarakat hukum adat itu. Nah, jalannya apa? Jalannya salah satunya adalah mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat itu sendiri. Karena apa? Dengan begitu banyaknya investor kemudian memberikan karpet merah, itu merupakan permasalahan. Apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Masyarakat hukum adat sudah sangat undang-undang ini akan disingkirkan. Beberapa kali pertemuan kami dengan parlemen dikatakan bahwa yang hanya menerima salah satu partai saja, yang lain yang betul-betul besar-besar ya akan mengesampingkan karena ini kepentingan investasi dan mengganggu kepentingan ekonomi mereka. Dan apa yang dikatakan oleh Kang Faisal tadi, ya ini juga menjadi masalah juga. Karena ada kekuatan yang sangat kuat bahwa undang-undang ini tak kunjung disahkan. Itu saja kira-kira Mas, nanti biar diskusinya banyak panjang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Nusantara. Jadi memang betul ya, kalau di ini kan pekerja orang yang bergiat di lingkungan itu memang memilih jalan sepi ya, jalan sunyi, karena memang ini nggak seksi dari sisi pemberitaan media, dan bukan hanya mungkin tidak seksi karena memang aksesnya ya, akses ke media terbatas. Saya kira ini menarik, tapi sekarang nggak bisa kita ngomong dengan penguasaan media yang sekarang ini kan. Kalau saya membagi media di Indonesia itu kan cuma dua sebenarnya secara umum ya, sebelum ada eranya media sosial. Mereka-mereka yang memang membangun bisnis media itu berasal dari kalangan orang media tapi kemudian menjadi konglomerat gitu, dan konglomerat yang masuk ke media. Ya sama jadinya karena udah ada kepentingan bisnis di dalamnya gitu. Tapi untungnya sekarang ini kan ada media sosial. Itu yang membuat kita jadi tetap saja Allah tuh sayang sama kita, masih memberikan kita jalan keluar. Karena kalau tidak, kita bayangkan Indonesia sekarang ini seperti apa itu. Ini untuk menjawab curhatnya Pak Laksanto tadi ya. Jangan terlalu khawatir karena sekarang ada yang namanya netizen journalism gitu atau citizen journalism. Itu kita bisa justru sekarang kan ada fenomena namanya no viral no justice. Jadi di viral kan baru itu kemudian ada justice. Saya kira itu jalan keluar yang bisa saya tawarkan buat Pak Laksanto. Oke, Pak Gatot, nanti Pak Gatot mau beri biasa catatan khusus ya sebelum yang lain dulu ya Pak Gatot ya. Masih atau langsung Bapak dulu atau kita dengar yang lain? Oke, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan. Ada pertanyaan dulu, nanti kita batasi sampai pukul. Oke, waktunya masih cukup ya Pak ya. Ya, Pak Mas Adi dulu. Baik, terima kasih yang Pak Kaban, Mas Faisal dan Pak Laksanto dan Ibu Yuyun yang pasti juga memantau dari jauh.
Terima kasih. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa kenapa kami menggelar diskusi lingkungan sampai 2 seri, padahal kami itu kan orang taunya politik. Ini karena soal sumber daya alam ini, kemudian terjadi kerusakan lingkungan ini, bukan hanya karena listrik menggunakan batu bara seperti yang tadi Mas Faisal Basri sampaikan, tapi politik juga bahan bakarnya dari batu bara. Jadi daya rusak politik yang menggunakan batu bara ini jauh lebih luas dibandingkan dengan listrik. Karena politik dengan menggunakan energi batu bara merusak tata kelola lingkungan dan lain-lain. Nah, ini kenapa digelar sekarang ini agar untuk masyarakat, sebentar lagi insya Allah akan ada pemilu. Jadi kita ingin menyajikan perspektif kepada masyarakat cara memilih partai politik, memilih kandidat itu, lihat dulu bahan bakarnya batu bara apa bukan. Tadi, nah pertanyaan saya adalah juga untuk menjelaskan ini, seberapa besar sumber daya alam kita, terutama batu bara, nikel dan lain-lain itu digunakan oleh politik. Ini kan judulnya perebutan penguasaan SDA, pendanaan pilpres, konflik dan kerusakan lingkungan. Jadi ini juga untuk memperjelas kepada masyarakat, tugas kami ini kan juga sosialisasi soal persoalan-persoalan ekonomi, politik dan lain-lain. Nah jadi Pak Kaban pernah Menteri Kehutanan juga, jadi harus menjelaskan juga bagaimana cara menghentikan kerusakan lingkungan ini, kan harus menghentikan dulu penggunaan energi sumber daya alam kita untuk politik. Nah caranya seperti apa? Apakah lewat pemilu bisa? Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ngirim ya, nanti silahkan lanjut. Pokoknya rupanya ternyata diskusi lingkungan banyak sekali antusias malah. Silakan Bung Giting. Pak Soyo dulu atau tamu dulu, kita kasih tamu belakang nanti baru selesai itu. Perempuan. Ya, aman. Oke. Ya. Terima kasih Bang Ersu sudah memberikan kesempatan. Tadi pagi saya orasi di depan karena 3 tahun. Tapi secara kebetulan saya orasinya malah menyatakan bahwa yang namanya Indonesia Emas itu bohong. Ternyata tepat sekali apa yang telah dibahas tadi. Dan saya ingin mengkoreksi barangkali, ataupun kalau Pak Kaban tadi menyatakan bahwa ini adalah cara pikir. Tapi menurut saya yaitu tadi ada perebutan penguasaan, jadi bukan salah pikir. Memang udah tahu salah, tapi karena ada ketamakan, ya semua dibabat. Ya. Jadi menurut saya adalah manusia yang tamak di kekuasaan yang ada di sekarang ini. Dan lalu untuk masyarakat adat, saya kira bukan daerah Jawa Barat saja yang hancur, tapi kota pun demikian. Jadi ingin saya jelaskan bahwa bahwa ada yang namanya bukan kawasan lindung, tapi adalah cagar budaya. Cagar budaya saja yang dilindungi oleh undang-undang, dan undang-undang itu juga sangat kuasa, tidak ada langsung kata putus kalau sudah berbicara masalah undang-undang kawasan lindung. Itu dibobol di Bandung. Banyak titik-titik kawasan lindung yang dijadikan objek oleh para konglomerat. Ya. Salah satu diantaranya ada juga yang lagi kami tangani, termasuk saya salah satu bersama dengan Pak Jenderal Yayat dan sebagainya. Ada masjid yang kawasan lindung itu pun ditabrak, dibongkar, dihancurkan tanpa yang namanya wali kota juga tidak berdaya, gubernur pun tidak berdaya. Itu kenyataannya karena mereka menyatakan adanya undang-undang yang cilaka itu. Undang-undang cilaka ini langsung sumber segala sumber sehingga menghancurkan kawasan lindung dan kawasan adat. Ya. Saya kira yang namanya benteng kawasan adat yang ada di Aceh ataupun di Sumatera Barat itu lama-lama juga akan dihancurkan dengan adanya sertifikat, disertifikatkan. Sehingga antara yang namanya datuk, ponakan dan segala macam bisa berebut untuk jadikan jaminan. Ya.
inilah yang menyebabkan kehancuran Indonesia ke depan. Dan kalangan milenial dan generasi Z ini akan merasakan nanti. Ya. Tapi itu kan anak cucu kita ya, tidak mungkin kita biarkan. Jadi satu-satunya memang harus kita berbuat sesuatu untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Saya kira itu barangkali. Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Faisal ya, mengenai masalah yang namanya kehancuran disebabkan oleh ketamakan itu, ya diantaranya orang-orang istana seperti Luhut dan sebagainya. Ini kalau sudah berganti, ya memang harus ditangkap semua orang-orang yang penjahat-penjahat yang buat Indonesia hancur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena temanya ada bicara juga soal pendanaan Pilpres, saya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di sini bicara tentang pendanaan Pilpres. Mirip ini. Di situ tidak ada kewajiban untuk klarifikasi dari mana dana itu berasal, baik yang dimiliki calon presiden maupun calon wakil presiden, serta parpol. Tidak ada klarifikasi dari mana dan juga jumlahnya. Maka kemudian potensi penyalahgunaan ini masuk ke dalam dana untuk Pilpres. Saya kira ini sepertinya undang-undang sudah dirancang dari jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa dana-dana siluman ini, dana-dana dari oligarki ini memang disiapkan untuk mengatur, untuk mengendalikan siapa yang dikehendaki oligarki ekonomi untuk jadi pimpinan nasional. Saya kira itu Bung Hersu. Terima kasih. Singkat. Ya, silakan. Pak Soyo setelah itu, Pak Nina. Ya, silakan. Saya? Ya, monggo Pak. Kalau ada satu orang lagi, silakan. Oke, saya singkat saja, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bertanya ya nanti yang jawab bingung, yang bertanya juga bingung. Gitu. Jadi belum lama ini, sekitar 15 hari yang lalu, saya ketemu, kebetulan beliau ada di Semarang, Prof. Bernsop, gitu ya, dan dia menjadi seorang guru besar perbandingan antropologi politik di Universitas Amsterdam, dan dia jelas peneliti senior itu di Leiden. Ketemu Pak, dan itu mengejutkan sekali Pak. Beliau seorang ustadz dari Amsterdam meneliti anggota Dewan kita Pak, DPR RI. 62% sudah menjadi pengusaha. Itu 62% Pak. Menjadi atau pengusaha yang jadi anggota DPR? Saya kira Pak Herso lebih tahu kelakuan mereka, definisinya. Betapa parahnya mereka. Jadi kalau sudah begitu keadaannya, lebih daripada itu penerima VV Pak. Dan itu terlibat seluruhnya Pak. Terlibat dalam hal kerusakan yang Bapak katakan, pendanaan Pilpres, konflik, perusakan lingkungan. Mau dibahas dari mana Pak? Karena benar Pak, ini pelakunya itu sudah dari dalam. Dan saya kira Pak Jokowi itu mungkin juga pelaku yang paling parah Pak. Sudah nggak bisa Pak. Ini kalau model kayak begini ini caranya nggak bisa Pak. Negara diperbaiki dengan bahasa diskusi. Tinggal gempur pakai revolusi selesaikan Pak. Tidak mungkin. Tidak mungkin lagi. Jadi ini kalau ngomong seperti ini memang agak panjang ya akhirnya ya untuk mencari perebutan pengusaha sumber daya alam. Mereka sendiri pelakunya kok. Jadi ini informasi dari kemarin dan sekarang beliau masih ada di Semarang, dan insya Allah berjanji kalau sudah menemukan data baru lagi juga akan menginformasikan lagi. Terima kasih, itu saja Pak. Terima kasih informasinya Pak Soyo dari Semarang itu. Nanti setelah itu ya satu lagi. Terima kasih. Kemarin saya baru ikut diskusi para HIPMI, Kadin dan sebagainya termasuk REI. Saya ingatkan mereka tentang kerusakan lingkungan. Karena saya lihat pengusaha-pengusaha sekarang Pak, yang penting bangun. Kebetulan saya punya
kebun juga di daerah Bogor, dan saya lihat sawah di sana sudah hancur untuk perumahan semua. Artinya pemerintah tidak ada kayak ada otak untuk menjaga lingkungan supaya tidak banjir, tidak rusak. Yang penting pembangunan. Padahal kan kalau mau bangun rumah bisa tinggi aja, mending apartemen atau flat gitu ya, atau rusun. Itu satu, sangat disayangkan. Dan kedua, kebetulan saya berteman dengan Ketua Forum Korban Mafia Tanah. Ratus, mungkin jutaan yang harus bergabung dengan dia, tapi dia tidak gegabah, dia minta yang bergabung yang punya data lengkap. Dan dia juga jadi korban, karena dia di penjara. Bayangkan dia tanahnya diambil sama Taipan, diangkat dengan kontainernya, malah dia ditangkap. Lucu banget negara ini. Lucunya juga banyak projok yang tadinya sangat mendukung Jokowi ternyata banyak tidak terbantu. Saya bilang baru rasain, iya nih gimana. Nah dulu mereka pingin turun demo. Saya bilang kenapa nggak turun aja, kan jutaan mungkin yang bisa turun nanti ya, karena korban-korban mafia tanah ini sangat besar, sangat besar dan sangat masif. Artinya kalau kalian mau berjuang aja yang benar. Kalau cuma sekedar ini tidak akan ini. Jadi saya cuma mau bilang Pak Laksanto, Pak, sampai saya dengar tadi 17 tahun ya, itu undang-undang kayak apa tadi Pak istilahnya Pak, aduh lucu banget tuh. Bayangkan tersesat di DPR. Memang saya juga Pak, untung saya Pak dari zaman dulu ditawarin jadi anggota dewan, saya nggak mau Pak. Karena saya tahu ngeri banget kalau kita jadi anggota dewan, sorry Pak Kaban. Artinya kayak begitu tuh 17 tahun undang-undang mereka, padahal mungkin aja keluarga mereka jadi korban. Jadi korban, diambil tanahnya, dan kita tahu 80% tanah kita udah dikuasai Taipan gitu loh. Jadi kira-kira sebenarnya apa yang harus kita lakukan kalau kita berharap rejim berikutnya, ya mudah-mudahan aja Anies menang ya. Tapi ya itulah, apakah dia bisa terbebas dari oligarki, itu lagi menjadi masalah kan. Jadi gimana yang baiknya kita lakukan termasuk rakyat, jangan sampai anak cucu kita nggak punya tanah Pak, tinggalnya hanya di rumah susun. Kasihan gitu loh, nenek moyang kita berjuang untuk bangsa ini tapi hanya segelintir, hanya berapa persen yang dapat. Itu aja Pak Laksanto, terima kasih. Oh iya, saya tadi lupa mestinya nama-namanya masing-masing. Enggak apa-apa, itu jawab aja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bertanya. Barangkali tadi pertama telah disinggung sih terkait pendanaan Pilpres, karena sedikit mengafirmasi juga terkait hal tersebut, bahwasannya mengutip dari data The Economist itu menyebutkan bahwasannya Indonesia itu merupakan negara yang berhasil meraih peringkat ke-7, yang dimana sebagai negara yang miliardernya, kekayaannya itu ditopang oleh kedekatan dengan para penguasa, seperti itu. Nah, barangkali sedikit menyinggung tadi terkait cara berpikir yang salah, karena saya pribadi pun menanggapi bahwasannya terkait pembangunan berkelanjutan ataupun bahkan katakanlah kita persempit bahasanya mengenai green economy, cara berpikir kita terkait green economy itu terkesan paradoks. Nah, demikian karena untuk bisa kita mengembangkan green economy ini, berarti kan green economy itu bicara bagaimana kita melakukan decarbonize ataupun melakukan mereduksi karbon, lalu kemudian bagaimana upaya kita untuk bisa mengefisiensikan sumber daya alam yang ada, dan juga melakukan peningkatan energi melalui energi yang terbarukan. Tetapi untuk bisa mengembangkan energi yang terbarukan itu perlu teknologi yang canggih. Sedangkan teknologi yang canggih itu memerlukan cost ataupun biaya yang cukup besar, yang dimana bahkan di Indonesia sendiri pun sektor yang paling cuan itu tuh ada di sektor primer ataupun ekstraktif, yang mana seakan-akan kayak upaya pembangunan berkelanjutan daripada green economy itu bisa didanai, bisa ditopang dengan cara merusak kembali lingkungan yang ada. Jadi seakan-akan paradoks. Bahkan saya pun ini mengatakan demikian tanpa bukan berarti omong kosong doang, karena saya pun mengutip beberapa kajian-kajian yang dikemukakan oleh Indef dan juga Greenpeace, bahwasannya terkait green economy itu telah ada dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024, yang dimana di sana itu disebutkan bahwasannya ada semacam targetan daripada pemerintah itu untuk bisa memenuhi pertumbuhan ekonomi di angka sekitar 5-6% per tahun. Yang dimana kalau misalkan dihitung-hitung ini senilai dengan 35.455 triliun. Nah, di sana pemerintah dan BUMN itu hanya bisa mengisi sekitar 8-10%, sisanya swasta. Maka dari itu lahirlah cara ataupun metode FDI, Foreign Direct Investment. Maka dari itu kalau bicara masalah investasi, berarti kan
ada semacam upaya bagaimana caranya untuk bisa menarik minat investor. Tadi telah dikemukakan sedikitnya fakta-fakta terkait kebijakan-kebijakan yang enggak pro terhadap lingkungan ataupun bahkan masyarakat itu sendiri. Nah, ditambah lagi ternyata ketika dilihat cuan yang mana nih di Indonesia, ternyata sektor ekstraktif, ya kurang lebih kayak pertambangan dan sebagainya. Ataupun bahkan kalau misalkan kita kacamatanya ingin diperluas kembali dengan menggunakan kacamata global, disebutkan dari World Economic Forum bahwasannya sekitar 44 triliun US dollar dari nilai ekonomi global itu sangat bergantung dari alam. Yang dimana itu senilai sekitar setengah lebih dari PDB global, ekonomi global. Nah, bahkan kita bisa melihat bahwasanya perbandingan secara global pun masih bergantung pada alam. Belum lagi misalkan kita bicara perihal Indonesianya itu sendiri. Belum lagi bicara masalah pelaksanaan green economy pun masih terkesan paradoks. Nah, demikian karena upaya pembenahan green economy supaya bisa terus benar-benar tertopang itu perlu teknologi yang canggih untuk bisa memberdayakan energi-energi yang ada dengan memanfaatkan energi terbarukan. Sedangkan teknologi tersebut pun itu memerlukan biaya. Sedangkan biaya ini itu dilahirkan dengan cara misalkan tadi dari mengeksploitasi lagi lingkungan. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih upaya kita untuk bisa memangkas cara berpikir yang paradoks tersebut sehingga bisa menghasilkan pembenahan green economy secara lebih ideal seperti itu. Lalu mungkin sedikit lagi pertanyaan kedua, setelah misalnya green economy secara ideal itu tercapai, bagaimana upaya untuk membangun konsistensi baik itu bagi para pemangku kebijakan ataupun bahkan bagi masyarakat itu sendiri. Karena misalnya ketika kita telah menemukan teknologi yang canggih ataupun katakanlah green economy itu udah bisa setidaknya tercapai, tapi kalau misalkan ke depannya orang-orang sudah tidak lagi memprioritaskan alam, tidak lagi memprioritaskan kesejahteraan sosial, ya kita akan balik lagi. Seperti itu mungkin barangkali. Terima kasih. Oke, saya balik ya. Mulai dari Pak Laksanto dulu, kemudian Pak Kaban, baru terakhir Bang Faisal Basri ya. Saya beri waktu ini sekarang menjelang pukul 5 menit ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa tahun yang lalu saya sepakat dengan judul ini. Ternyata 4 atau 5 tahun lalu saya melakukan penelitian di Kalimantan mengenai budaya Dayak. Kemudian setelah saya melakukan penelitian ternyata pesta adat Dayak itu dilakukan ternyata oleh beberapa suku Dayak di sana. Nanti akan saya berikan ininya, bahwa itu hanya diberikan pesta adat Dayak ini karena perkampungan Dayak ini akan dibebaskan. Malam-malam saya ketemu dengan kepala suku adat Dayak, dengan bangganya dia pergi. Saya sudah di Jakarta Pak kemarin dari jalan Kuningan, naik lantai 26. Kemudian saya cek kandungan batu baranya di sana, kalau tidak salah 12, sekian atau 11, sekian. Tinggi sekali Pak. Saya tanya berapa akan dibebaskan di sini? Kurang lebih hanya 600 juta atau 1 miliar Pak. Per meter atau per lebarnya kurang lebih rumahnya hampir 300 meter. Saya akan curiga mereka tidak bertani, tidak memberikan apa-apa tapi mempunyai kehidupan. Jadi ternyata mereka itu mendapatkan seperti gaji bulanan dari salah satu perusahaan yang besar itu. Nah kemudian saya bilang, Pak kalau Anda dapat 1 miliar untuk ini, Pondok Indah pun gak dapat, setelah ini Anda jadi miskin lagi, selesai. Ini yang berapa kali Anda pindah ini? Ini yang kedua Pak, dari perkampungan yang kedua digusur itu Pak. Saya bilang kalau memang bisa 10 miliar atau 20 miliar atau 30 miliar silakan. Kemudian ternyata pesta adat Dayak itu diselenggarakan Bapak Ibu hanya untuk memberikan iming-iming saja sebetulnya. Jadi kayak kambing nanti setelah gemuk nanti mereka disembelih Pak. Dan ini nyata
dan fakta ini. Kok saya kasihan, saya berikan ya kayak provokasi akhirnya Bapak Ibu. Jangan maulah, jangan dilepas. Coba ini universitasnya yang paling dekat apa? Kalau tidak salah Banjarmasin itu ada beberapa universitas negeri, saya minta untuk ada bimbingan sebelum dilakukan pembebasan. Mengapa? Karena kalau tidak mereka begitu juga satu pedesaan ini akan dibebaskan. Dan itu kurang lebih mungkin dari saat ini Bapak Ibu, mereka ada suatu perjuangan. Tidak begitu saja dilepas. Dan salah satu kelihatannya tokohnya kemarin ada di koran yang paling besar di Indonesia ini. Loh, aneh saya bilang. Ini padahal ini tokoh ini sebetulnya yang memelihara kambing-kambing ini sebetulnya yang mau disembelih ini. Kok menjadi tokoh ya? Saya juga aneh ini. Wah ini betul-betul negara kita sudah dibolak-balikan. Fakta yang betul-betul mereka tokoh di bukan koran yang saya sebut tadi. Udah hampir tadi namanya. Sudah hampir. Iya. Ditokohkan kok tapi sebetulnya mereka adalah penggembala-penggembala kambing ini. Itulah keadaan yang nyata dan fakta di negara kita. Musang berbulu domba itu yang Baik. disebut itu. Itu saja Mas dari saya. Oke. Terima kasih. Ya Bang Gaban silakan. Nanti. Iya, terima kasih. Saya dari pertanyaan-pertanyaan tadi coba saya rangkum aja lah gitu ya. Dirangkum karena semuanya itu saling terkait. Ya. Saling terkait di dalam prakteknya itu ya begitu. Ya, dalam prakteknya itu ya begitu. Tidak ada pembatasan. Nah, saya barangkali kalau kadang-kadang salah juga sih terlalu membanggakan negara lain. Tapi ada kasus. Misalnya ada negara tidak ada konflik persoalan lahan-lahan adat dengan industri-industri. Saya sebutkan sajalah Finland. Ya, Finland itu. Finland itu hanya memiliki 27 juta hektar. Ya, hutan. Ya, hanya 27 juta hektar. Tapi BUMN itu dalam memiliki lahan tidak boleh lebih dari 1.000 hektar. Bagi pembanding kita berapa juta hektar? Kita 137 juta hektar. Ya. Jadi Finland itu hanya 27 juta hektar. BUMN di sana tidak boleh lebih dari 1.000. Kemudian selebihnya itu dibagikan pada masyarakat. Ada masyarakat adat ya menurut suasana sana. Padahal hutan Finland itu sudah hancur hampir 200 tahun yang lalu, tapi kemudian mereka berkonsolidasi. Nah sekarang ya Finland itu untuk sekolah sampai S3 itu gratis. Sakit, kecuali sakit hati sama sakit kecantikan itu juga gratis. Itu. Dan hutannya kalau nggak salah monokultur kan ya mereka? Iya, karena udah rusak. Kemudian manajemen mereka, ya, ketika pohon ditebang itu semua sudah terdata, akar dicabut itu untuk menggerakkan energi listrik, batang tengah, batang bawah, batang tengah, kemudian batang atas itu untuk kertas. Luar biasa. Jadi artinya semua terpakai, jadi zero. Ya. Jadi dia apa istilahnya zero waste, gitu, zero waste. Nah itu kan karena negaranya hadir. Ya, di sana itu orang mau nebang, itu tetangganya bisa marah. Jangan ini, ente hidup itu dari sini, ente bisa makmur, bisa menikmati dari sini, gitu. Nah saya kira itu satu contoh tidak ideal sih, tapi ada gitu. Nah di kita saya melihat semuanya itu melanjutkan apa yang dibikin oleh kolonial. Apa yang dibikin oleh kolonial dulu itu dilanjutkan, tidak ada istilahnya ikhtiar untuk
membenahi. Ya, saya bukan tidak merasa apa gitu ketika melihat konsesi-konsesi. Bayangkan ada satu grup waktu itu saya ingatkan sama Pak Presiden, Sian itu udah punya sekian juta hektar loh, saya bilang gitu. Saya ingatkan, karena terlalu timpang. Apalagi dalam proses penentuan kawasan-kawasan itu kadang-kadang itu tadi. Ya masyarakat tidak dilibatkan, tahu-tahu daerah-daerah penduduk itu pun sudah diklaim konflik. Gitu. Nah, jadi saya tetap mengatakan negara, pemerintah itu belum hadir seperti apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Jadi kalau saya itu tetap kembalinya ke sana. Ya. Bagaimana keterlibatan negara itu harus betul-betul ketat. Bagaimana misalnya satu grup seperti Erick Thohir, Garibaldi Thohir tuh, ya, bisa sampai kalau nggak salah Indonesia itu 1 ton 400 juta ton ya. Nah, dia bisa sendiri aja sudah bisa hampir menguasai 10-20% 1 tahun. Nah, bagaimana impact, dampak-dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan pemilu, ya sudah pasti. Ya, itu sangat berkorelasi lah, ya, sangat berkorelasi. Karena memang kita menyadari kita tidak strict dalam hal itu. Ya, tidak strict. Tidak pernah, ya bagaimana mungkin orang mau jadi bupati habis 20-50 miliar, mau jadi gubernur 150, 200 sampai 600 miliar. Dari mana? Sekarang orang mau ikut pemilu nyari 100.000 suara kali 100.000 sudah 10 miliar. Dari mana? Dan itu tidak pernah. Ya. Nah, saya kira ini terlalu dampak lingkungannya, polusi berpikirnya luar biasa. Jadi polusi berpikirnya berdampak pada keputusan-keputusan tadi. Ya. Nah, jadi yang paling kita khawatirkan adalah the next generation itu. Ya. Karena apa yang kita miliki hari ini itu adalah titipan amanat generasi yang akan datang. Itu yang harus kita pikirkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang giliran Bang Faisal Basri ya. Tapi saya sedikit ini ya, ini memang kebanyakan ketamakan ya sebenarnya intinya ya Bang. Kalau tadi menyanggung ini pola pikir itu saya kira ketamakan. Dan menurut saya ini kita mesti mulai mengubah cara berpikir kita juga sebagai bangsa. Jadi banyak hal yang mesti kita lakukan nih. Silakan Bang. Iya, saya ingin membangkitkan optimisme anak-anak muda dulu nih. Dia tamak karena apa? Karena ongkos politiknya mahal, karena dia begundal. Jadi buat begundal, ongkos politiknya mahal. Coba deh tanya Bang Kaban, kalau orang baik, ongkos politiknya murah. Iya kan? Karena dosanya banyak, masa lalunya gelap. Dia harus sogok kan wartawan, sogok apa segala macam, jadi mahal. Itu satu. Nah, kalau hampir semua begundal gimana? Nah, beberapa yang lalu, saya rasa Mas Amin gak marah kalau saya ceritakan ini. Kan segala cara udah kita lakukan. Nah, Mas Amin Rais cerita, ini saya punya bayangan nih, dia bilang, punya pikiran. Saya datang ke rumahnya, yuk kita datang rame-rame ke Kejaksaan Agung, KPK, membawa berkas-berkas itu. Dan itu juga sudah dilakukan oleh Mas Amin, juga gak ngangkat juga gitu. Sama Bang Rizal dan kawan-kawan lah ya, gak ngangkat juga, bingung juga nih. Jadi maksudnya tuh kalau ini kasus udah banyak nih, ini KPK masih banyak, secara moral tuh pemerintahan ini udah bangkrut gitu. Enggak juga gitu. Nah jadi yang belum kita coba adalah tapi ini jangka panjang nih buat adik-adik yang muda ini, berikan turun pas harus sama buruh. Jadi
Oktober ini buruh mau turun 1 juta orang insya Allah. Ya, amunisinya udah kita, amunisi maksudnya kontennya ya. Kontennya udah kita diskusikan, ya ada Jenderal Polisi Bintang 3 juga gitu ya. Jadi resah lah, kita sebetulnya resah bersama ya. Yang mahasiswa gampang kan ya, mahasiswa, buruh, 212 selesai sebetulnya. Nah tuntutlah apa yang kalian inginkan itu, karena kalian itu bukan generasi emas, generasi cemas. Ya, kenapa? Kekayaan alam dikuras habis oleh oligarki itu. Lingkungan makin rusak. Kan Anda yang ngalami sehingga Anda butuh uang lebih banyak untuk bisa hidup sehat. Semua pakai air purifier, pakai masker, pakai stem cell segala macam gitulah. Kan pendek umur, pakai stem cell solusinya kan antara lain. Nah kemudian utang kian menumpuk. Bukan kami ini yang bayar nih, generasi kami yang melakukan, kalian yang bayar. Jadi tadi Pak Jenderal lihat generasi milenial dan Gen Z ini itu jumlahnya sekitar 2/3 gitu. Jadi mereka tidak takut sama kami adik-adik sekalian. Karena kami itu vote-nya cuma 1, 2, 3, 4. Sampai urat putus. Ngomong terus kalian. Gua cuek kata mereka. Tapi mereka takut sama kalian karena kalian kekuatan 2/3. Nah, saya gak punya solusi bagaimana untuk membangkitkan kesadaran kolektif kalian dan menuntut kepada siapapun capresnya untuk melaksanakan agenda mereka. Anda kawal habis-habisan dengan kita juga gitu. Maaf kalau saya agak ngelantur. Politisi itu ada kelemahannya kok. Orang yang kuat ada kelemahannya. Anda masih pernah ingat ada yang BTS nggak di sini? Coba tunjuk tangan. BTS. Oh nggak ada yang BTS. BTS itu bisa ngalahkan Donald Trump. Bisa dengan cara BTS itu. BTS Army ya. Adorable, Representative, MC for Youth. Dia lagunya nggak sekedar patah hati, jatuh cinta, ditinggal pacar, nggak kayak gitu. 2 minggu lalu saya ikut jazz, festival jazz di Senggigi, yang antara lain penyanyi itu Kahitna dan Melly Guslow. Semua anak-anak muda itu hafal lagunya demi lagu lebih lagu, tapi lagu-lagunya itu patah hati, ditinggal pacar gitu-gitu loh. Aduh, gila. Nah itu dia. Lihat dream Anda yang Anda perjuangkan itu. Nah kita bisa bantu dari segi kontennya ya, dari segi macam-macamnya itu. Coba ini saya cerita gitu. Kalau di Amerika kan kampanye itu yang datang dikasih duit. Di Indonesia. Kalau di Amerika mau datang bayar. Karcis. Nah waktu Donald Trump kampanye, karcisnya diborong sama si BTS hingga sepi itu. Mampus itu si Donald Trump itu. Ya nggak ada ya. Nah kayak gitu saudara. Kalian kekuatan terselubung, tapi bagaimana mengkonsolidasikan anak-anak muda ini gitu. Mahasiswa ini. Jangan egois. Ada ketua BEM salah satu universitas besar datang ke saya. Saya pikir nih siap bergerak gitu. Enggak. Mempertanyakan ongkos kuliah yang naik. Aduh, saya bilang belum selesai dengan dirinya sendiri gitu. Sedih juga gitu. Nah, terakhir yang ingin saya share supaya optimis, Anda tidak perlu uang banyak seperti yang di bandari batubara itu. Ya. Ningkatkan social capital Anda. Paling fenomena, politisi paling ditakuti anak muda oleh politisi gaya di Amerika tuh namanya Alexandria Ocasio-Campos. Dia bartender sebelumnya. Bartender. Anda bisa lihat jersey dia atau bukan jersey apa namanya? Apa. Merchandise. Ada topinya itu tax the rich gitu.
Ya. New Green Deal, ini kan New Green Deal, semua kampanyenya lewat. Itu dia uangnya ratusan juta dolar dan dijual ke seluruh dunia itu. Nah jadi ayo kita sama-sama membangun itu. Minggu depan saya ingin bertemu dengan kaukus politisi lintas partai ya, yang muda-muda tapi yang juga kita tidak boleh musuhi, ya tidak boleh musuhi karena ini bibit-bibit yang harus kita bangun terus gitu. Jadi kuncinya untuk berubah itu sepanjang kita bergerak, ya bergerak dengan kecepatan kecil pun, tapi kita rame-rame. Jadi tuh barang saudara sekalian. Jadi jangan pesimis, kita optimis, perubahan itu percaya dia udah deket. Ya. Nah kita harus siap-siap kalau perubahan itu terjadi, nggak ngasih cek kosong lagi seperti 98 gitu. Nah agendanya kalian yang paling berpenting kan kita mau udah mau koit gitu kan. Kalian yang berkepentingan itu saja. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk menegakkan yang benar. Karena kalau orang baik diam saja menghadapi keadaan yang nyata-nyata zalim, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih, tidak hanya kepada orang yang zalim, tapi kepada orang baik yang tidak berbuat apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Jadi udah jadi ustadz juga nih Bang Faisal Basri. Tapi memang benar ya, ini jangan pesimis gitu ya dalam situasi begini. Dan saya nambahin karena Bang Faisal tadi ngomong gitu, itu ada kaidah fikih yang menyebutkan kalau nggak dapat semua jangan ditinggalkan semua. Gitu ya, dalam situasi sekarang jangan kita merasa wah ini nggak ada yang bisa kita pilih sama sekali gitu ya. Pasti di antara itu ada yang orang-orang yang bisa kita pilih, yang kita bisa ajak bicara. Ya pilih mereka-mereka yang bisa kita ajak bicara begitu kan. Kalau enggak kita nanti jadi fatalis juga itu seperti itu. Saya tahu masih ada yang mau tanya tapi waktunya habis. Jadi silakan, kita ingin dengar catatan dari presidium kita. Apalagi ini ulang tahun, edisi ulang tahun yang ketiga, pasti ada yang spesial. Silakan Pak Gatot Nurmantio. Ada yang mau jatuh ini Bang. Mumpung diingat sebentar, yang belum sholat asar ini sudah ini. Jadi silakan yang sholat satu persatu ya, tapi jangan semua rame-rame meninggalkan ruangan. Yuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Bapak Ibu sekalian, Pak Bahtiar khususnya dan para pakar. Saya juga kaget nih, Bang Faisal ini orangnya kalem, tenang gitu. Ya, Bang Faisal kan saya kenal kalem, tenang kan. Tapi sekarang udah marah. Jadi udah, tetapi karena marahnya tinggi jadi ulama sekarang ya. Saya frustasinya. Saya menyimak apa yang disampaikan, tapi saya dari belakang dulu aja. Saya berkesimpulan telah terjadi pengkhianatan pemerintah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ulangi, telah terjadi pengkhianatan pemerintah yang sekarang ini terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Sebelum tahun 45, Indonesia tidak ada. Yang adalah kerajaan-kerajaan. Dan kesultanan-kesultanan, dan adat-adat yang ada. Maka untuk mengumpulkan itu, ya, Bung Karno pun sampai ke Tidore. Karena Tidore itu menguasai sampai ke Maluku Selatan, sampai ke Papua. Ditanya, Sultan Tidore akan ikut Indonesia atau bagaimana? Saya pastikan ikut ke Indonesia. Tetapi pada saat saya ninjau ke Tidore, hanya seonggok rumah papan saja. Enggak ada apa-apanya. Dan masalah yang disampaikan tadi, saya membacakan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Inilah yang mengikat sehingga mereka mau bergabung dengan Indonesia. Menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Inilah yang membuat kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan, masyarakat adat
bergabung karena ada jaminan ini. Ini yang dilanggar. Makanya pada tahun 1997 saya dandim di Maroke. Ketika saya masuk lewat jembatan Maro, ke depan sedikit ada tulisan papan. Dilarang masuk dan melihara ternak di tempat ini, tanah milik Texmaco. Saya foto. Tahun berapa? 1997. Udah berapa puluh tahun yang lalu. 1997 saya dandim situ. Besoknya saya minta Bupati, Pak Bupati tolong dikumpulkan para cendekiawan putra daerah Maroke. Waktu itu masih ada sarjana muda kan, sampai dengan sarjana. Kumpul di ruang rapat Bupati. Saya tanya, apa analisamu seperti ini? Jawabnya begini-begini, saya maki itu. Kamu putra daerah pantas seperti ini. Pantas seperti ini, Irian Barat. Waktu itu masih Irian kan. Marah dia. Kamu lihat kayak gini gak tahu. Saya tanya sekarang. Kalau suku Waroko menyeberang ke suku lainnya, dia panah atau dia tombak babi, lari ke suku sebelah. Kamu boleh ngambil gak? Oh tidak berani Bapak. Kenapa? Hukum adat. Walaupun gak ada yang lihat, dia tidak berani. Nah sekarang kalau ada seperti ini, kamu diam saja. Kalau orang Jawa, saya bilang, dia menjual tanah, maka yang laki-laki bisa jualan bakso, tambal sepeda. Yang perempuan ibunya jual jamu kan dan jual jamu gendongan. Sekarang kalau orang Maroke, apa? Dia ambil, ya kan, enggak lakukan apa-apa, dia belajain, sebagian minum. Begitu habis, dia mau cari makan di mana? Dia tidak punya wilayah lagi. Maka mulai sekarang buat lembaga swadaya masyarakat Marin, lembaga swadaya masyarakat Maroko, lembaga swadaya masyarakat Aspat dan lain sebagainya. Buat perjanjian, kalau ada transaksi tanah berarti 10% masih miliknya dia. Jadi begitu transaksi per meter sekian, ya, berarti 10% masih miliknya dia. Itu dikoordinir oleh lembaga swadaya masyarakat untuk melindungi seperti ini. Karena kalau itu tidak, itulah bibit-bibit OPM. Bibit-bibit Papua Merdeka karena ketidakadilan dan lain sebagainya. Nggak tahu sampai sekarang saya lihat sudah nggak ada lagi itu masyarakat lembaga itu. Nah inilah yang saya katakan pemerintah harusnya melindungi masyarakat adat ini. Kalau tidak, terakhir saya di Jemaja, ini sangat keterlaluan. Di Jemaja itu luas pulaunya ada 7.000 hektar. Salah satu pulau yang besar di rangkaian Kepulauan Natuna. Kemudian yang 35.000 itu hutan lindung dan tempat pulau-pulau sekelilingnya mengambil air di situ. Tiba-tiba di situ ada perusahaan milik Malaysia yang akan membuat kebun karet. Dan akan dibawa semua diganti kebun karet. Kayunya diambil, ya kan? Kemudian kebun karet ada, air nggak ada. Aparat lainnya diam aja. Sampai bupatinya menangis. Akhirnya lawan, saya bilang. Bupatinya mau dipenjara tapi nggak jadi. Ini yang terjadi. Bayangkan aja nenek moyang di sini, saya tinggal di sini, cari makan dengan numpit burung di Kalimantan, dengan nombak babi, tiba-tiba ada cari kertas, dia pun nggak bisa baca, ini punya orang. Dia disingkirkan. Apakah ada negara itu? Aparat? Berpihak kepada koperasi. Ini permasalahan yang sangat mendasar. Kemudian terjadi penipuan lagi oleh pemerintah kepada rakyat dengan motor itu adalah karena nikel kan, jadi dibuatlah tanpa pajak dibuat. Bayangin Pak, China menyatakan bahwa polusinya sudah sangat tinggi. Sehingga mencari alternatif tempat lain. Yang saya katakan tadi, yang saya katakan proksinya seperti itu. Maka dibuatlah undang-undang dulu. Saya tanya Pak, ada nggak smelter baru yang sekarang beroperasi, ada nggak smelter yang baru? Istilahnya barang baru dibuat, nggak ada Pak. Dari China semua dicabut. Untungnya dia buat pabrik di sini,
karena semeter tenaga listriknya tinggi, maka diizinkan buat PLTU. Diambil dari Kalimantan rusak, diambil batu baranya, dibolak-balik tanahnya digali jadi kolam-kolam dan banyak yang meninggal di kolam itu. Kemudian dibawa batu bara ke tempat pabrik di Sulawesi sampai di Maluku Utara. Di situ terjadi pencemaran udara karena PLTU dan pabriknya juga. Nikelnya juga rusak. Ini seperti zaman penjajahan Belanda. Ketika dulu zaman Belanda, tembakau itu bukan asli dari sini loh. Belanda nanam sini, kemudian boleh nggak rakyat ekspor? Nggak boleh. Dijual lah ke Belanda, Belandanya mau ekspor. Apa bedanya dengan sekarang? Nikel, boleh nggak jual keluar? Nggak boleh. Dijual ke semeter-semeter. Baru keluar. Apa bedanya dengan penjajahan? Nggak ada. Jadi ya sama, penjajahan sama. Undang-undangnya pun dibuat seperti itu. Ini yang sangat menyedihkan. Singkat kata dari semuanya, perebutan penguasaan sumber daya alam, pendanaan pilpres, konflik dan kerusakan lingkungan. Kalau Anda ingin berbisnis, bisnislah di politik. Jadi anggota DPR. Iya, modal sekian cepat kembali ya. Cepat kembali ya. Ketua MPR, Bapak Bambang Susatyo menyampaikan bahwa untuk menjadi anggota DPR minimal adalah 5 miliar rupiah. Itu saya paling irit 5 miliar rupiah, ya karena udah punya nama kan gitu. Yang lainnya di atas 20, ada 40, 50. Lalu karena nggak punya uang, dari mana duitnya? Selamat datang Pak Tamsil. Dari mana duitnya? Pinjam kepada bos-bos. Dengan pinjam pasti ada transaksi. Bisa bayar uang, bisa dengan kebijakan. Maka ada Profesor Wout Berkhout. Dia ahli antropologi politik dari Universitas Amsterdam dan peneliti senior di Leiden. Mengadakan penelitian bahwa 62% anggota DPR adalah kartel. Ini peneliti dari Belanda loh, bukan dari kita, kartel. Jadi ada kesamaan tadi. Mengapa bisa terjadi sini? Mengapa bisa terjadi? Karena pengawal konstitusi, saya ulangi, karena pengawal konstitusi itu tidak berfungsi, bahkan berbalik. Semua penyebabnya itu pengawal konstitusi. Konstitusinya sudah bagus. Karena berbalik jadi akal-akalan lagi konstitusinya akan dibuat. Jadi sebelum masuk konstitusi dulu dibuat. Ya kalau kita lihat seperti ini, kapan akan selesainya? Anggota DPR masuk dengan bayar biaya tinggi karena tidak punya uang, pinjam kepada siapa? Modal. Pemodalnya itu untuk bisa modal dia mengeras sumber daya alam. Kalau seandainya pengawal konstitusinya dari bawah benar-benar nggak akan terjadi seperti ini. Kita kan hopeless. Maka daripada capek-capek, saya menyimpulkan lebih baik saya baca puisi saja. Bang Faisal, saya tadi bilang saya kenal Bang Faisal itu orangnya kalem, sabar gitu kan. Sekarang udah galak. Udah galak untuk menetralisirnya jadi ulama gitu kan. Maka supaya tidak galak-galak lagi saya bacakan puisi saja. Anjing-anjing konstitusi. Saja dari eksekutif komite. Adi Mas Adi. Dalam rangka ulang tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Anjing-anjing konstitusi.
Aku ingin menulis puisi tentang konstitusi yang dicampakkan para politisi pada zaman kabinet penuh korupsi membuat masa depan kian sangsi. Aku harus menulis puisi tentang konstitusi karena konstitusi itu perjanjian luhur segenap bangsa. Ditulis dengan tinta darah, keringat, dan air mata. Setiap kata mengandung cita-cita. Setiap pasal menjawab soal pedoman kehidupan setiap warga dalam bernegara. Konstitusi itu seperti kitab suci dalam kehidupan beragama. Seperti rel kereta api bagi masinis menjaga lokomotif tetap di atasnya. Seperti haluan bagi para narkoba mengarahkan bahtera mencapai tujuan. Konstitusi itu jalan mencapai tujuan, maka harus dijaga para kesatria, bukan sekawanan anjing. Karena kesatria itu berintegritas, menghormati kejujuran, setia kepada cita-cita, kebenaran, dan kehormatan. Sedangkan sekawanan anjing hanya bisa menggonggong. Tak bisa bedakan tulang ayam dan tulang saudaranya. Disuap seonggok daging, sekawanan anjing akan mudah digiring. Maka celakalah satu bangsa yang membiarkan konstitusinya dijaga sekawanan anjing. Anjing-anjing tak pernah bisa membedakan mana tulang kambing, mana tulang saudaranya. Itulah sebabnya kenapa aku harus menulis puisi tentang konstitusi yang dicampakkan para politisi pada zaman kabinet penuh korupsi membuat masa depan kian sangsi. Lalu dibacakan para guru taman kanak-kanak sebagai peringatan. Dalam setiap kehidupan harus punya pedoman. Jakarta, 4 September 2023. Puisi ini saya bacakan dengan pesan bahwa kami yang bergabung di koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini dari berbagai macam-macam, politikus ada, akademi ada, dan lain sebagainya, kebanyakan berumur sudah bawa-bawa tanah, seperti saya, Pak Bahtiar, CS, dan sebagainya. Tapi kami gelisah, karena kami masih punya tugas yang belum bisa dilakukan. Yaitu tugas kami adalah menyiapkan para generasi muda agar mereka siap menerima estafet kepemimpinan nasional setelah ini dan mensejahterakan rakyatnya. Semoga generasi muda kita bangkit atau kalian punah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kata-kata seonggok daging, apa maksudnya itu Pak? Ya? Ada kata-kata seonggok daging tadi maksudnya apa itu? Ada kalimatnya seonggok daging. Ya iya kan, kalau dikasih seonggok daging dia lupa. Okay. Ini daging ayam atau daging saudaranya. Dia makan juga semuanya. Ngeri. Yes. Oke, tidak terasa kita sudah berapa ini? 2 jam lebih kita
bersama-sama dan menarik juga kita mengakhiri sekali-kali dialognya dengan puisi. Ya. Oke. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Hari ini bagian dari rangkaian, sekali lagi ini bagian dari rangkaian diskusi, seri diskusi tentang lingkungan yang dipersiapkan untuk menyambut hari ulang tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang ketiga. Sekaligus juga merupakan nanti kita akan melanjutkan dengan tasyakuran begitu ya. Syukuran atau tasakuran namanya tuh? Bang, tasakuran ya. Tasakuran. Nanti kita habis maghrib, setelah ini kita akan melakukan tasakuran untuk peringatan hari ulang tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang ketiga. Kita beri sekali lagi aplaus untuk para narasumber. Ada Bang MS Kaban, ada Bang Faisal Basri, ada Mas Laksanto Utomo, dan juga Mbak Yuyun Ismawati dari London yang bergabung. Rekomendasinya dari Bang Faisal ya? Oke, pantas gayanya sama ini. Oke, sekali lagi saya atas nama seluruh teman-teman dari kami dan juga Forum News Network juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua MK kan